Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan selamat jumpa kembali di mata pelajaran sosiologi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik dan tetap semangat ya walaupun kita belajar secara daring. Pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai stratifikasi sosial. Masih ingatkah kalian stratifikasi sosial itu apa? Ya, stratifikasi sosial itu adalah pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tertentu. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai diferensiasi sosial. Coba kalian amati terlebih dahulu di sekitar lingkungan kalian, terdapat berbagai banyak perbedaan-perbedaan sosial, mulai dari perbedaan profesi, agama, ras, suku bangsa, dan etnis. Hal-hal tersebutlah yang dinamakan dengan diferensiasi sosial. Jadi, diferensiasi sosial itu adalah keberagaman di mana keberagaman tersebut memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Hal tersebutlah yang dimaknai dengan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial tersendiri itu adalah pembagian kelompok berdasarkan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Jadi di dalam diferensiasi sosial itu tidak ada pelapisan sosial seperti di stratifikasi sosial. Karena pada prinsipnya diferensiasi sosial itu adalah bersifat horizontal, di mana semua itu bersifat sama. Baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas diferensiasi sosial itu secara mendalam. Jadi materi yang akan kita bahas terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu pengertian diferensiasi sosial, ciri-ciri diferensiasi sosial, jenis-jenis diferensiasi sosial, dan bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama, pengertian diferensiasi sosial. Menurut Selo Sumarjan, diferensiasi sosial ini adalah variasi pekerjaan, prestise, dan kekuasaan kelompok yang dikaitkan dengan interaksi atau akibat umum dari proses interaksi sosial yang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa diferensiasi sosial ini adalah penggolongan masyarakat atas dasar perbedaan-perbedaan pada kriteria yang tidak menimbulkan tingkatan-tingkatan seperti halnya dengan ras, jenis kelamin, profesi, suku bangsa, etnis, dan sebagainya. Karena pada dasarnya ya tadi diferensiasi sosial itu bersifat horizontal, tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang di bawahnya. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri diferensiasi sosial. Ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama ciri fisik, 2 ciri sosial, 3 ciri budaya. Pertama, ciri fisik ini dapat kita lihat berdasarkan fisik. Kita bisa melihatnya dengan bentuk rambut yang berbeda atau bentuk hidung, kemudian apalagi warna kulit, postur tubuh, dan sebagainya yang berhubungan dengan fisik individu. Karena setiap individu itu memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Yang kedua adalah ciri sosial. Yang dimaksud dengan ciri sosial ini adalah adanya perbedaan profesi dan penghasilan menyebabkan cara pandang dan pola perilaku sosial masyarakat berbeda. Status seseorang, kekuasaan, peran termasuk dalam ciri diferensiasi sosial. Jadi ciri sosial ini merujuk pada profesi apa yang ia tekuni karena setiap profesi tersebut memiliki keahlian khusus, di mana keahlian-keahlian setiap profesi itu berbeda. Kita tidak bisa menilai bahwa profesi satu dengan profesi lainnya itu berbeda, semuanya sama, karena
setiap profesi itu memiliki keahlian masing-masing. Seperti halnya dengan nelayan, kemudian dengan pilot, mereka mempunyai keahliannya masing-masing. Sehingga dari profesinya tersebut terbentuklah perilaku juga yang berbeda. Perilaku inilah yang akan digunakannya dalam bersosialisasi di masyarakat. Ciri yang ketiga adalah ciri budaya. Jadi yang dimaksud dengan ciri budaya itu adalah erat kaitannya dengan pandangan hidup suatu masyarakat karena menyangkut nilai-nilai sosial yang mereka anut. Jadi dapat dikatakan bahwa akibat dari nilai-nilai yang mereka anut tersebut akan menghasilkan suatu adat istiadat seperti rumah adat, bahasa, agama, kemudian juga ada upacara-upacara. Seperti halnya di contoh ini adalah upacara adat suku Tengger. Jadi setiap suku itu akan memiliki suatu keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis diferensiasi sosial. Di sini ada 3 jenis-jenis diferensiasi sosial. Yang pertama adalah diferensiasi tingkatan, yaitu akibat adanya ketidakseimbangan penyaluran barang dan jasa yang dibutuhkan ke suatu daerah. Jadi ini bisa disebabkan oleh kondisi geografi daerahnya dan alat penyalurannya, sehingga barang distribusi harus melewati berbagai tangan dan sampai ke tujuan memiliki harga yang berbeda. Kita bisa mengambil contoh bahwa barang yang diproduksi di Pulau Jawa akan memiliki harga yang lebih mahal jika barang tersebut didistribusikan di Pulau Papua atau Pulau Kalimantan dan pulau di luar Jawa. Karena apa? Karena barang tersebut harus melewati berbagai misal laut, jalur udara gitu. Yang kedua adalah diferensiasi fungsional. Hal ini terjadi karena pembagian kerja yang berbeda-beda di lembaga sosial, sebab setiap orang akan melaksanakan tugas dan perannya sesuai fungsinya. Jadi ini fungsional di sini dapat kita ambil contoh misalnya dengan lembaga sosial di keluarga. Ada ayah, ibu, dan anak yang masing-masing mempunyai fungsi dan perannya yang berbeda. Ayah yang harus bekerja dan menafkahi keluarga serta bertanggung jawab, serta ibu yang harus bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangga, dan anak yang harus belajar. Yang ketiga adalah diferensiasi adat. Kebutuhan setiap masyarakat adalah aturan dan norma yang mengikat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat di dalam kelompok tersebut agar kondisi di dalam masyarakat itu aman, nyaman, dan damai. Nah, aturan dan norma tersebut dapat dituangkan dalam hukum adat. Hukum adat di berbagai kelompok sangatlah berbeda satu dengan yang lain. Namun kita tidak bisa menilai bahwa hukum adat kelompok A dan hukum adat kelompok B itu berbeda, atau mana yang lebih baik, mana yang lebih tidak baik. Jadi semuanya itu sama, karena pada dasarnya hukum adat itu sendiri diambil dari nilai dan norma yang mereka anut. Hukum adat itu tersendiri berfungsi sebagai untuk mengatur dan membentengi individu dalam masyarakat agar tidak melakukan hal yang menyimpang. Oke, yang keempat kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama ada diferensiasi ras, diferensiasi suku bangsa atau etnis, diferensiasi klan, diferensiasi agama, diferensiasi kelamin, dan diferensiasi profesi. Pertama, kita akan membahas mengenai diferensiasi ras.
Jadi, ras ini merupakan definisi manusia yang mewarisi kesamaan karakteristik biologis seperti warna kulit, rambut, juga tingkah laku atau cara berpikir. Ras adalah pernyataan bahwa manusia sama dengan manusia lainnya karena faktor turun-temurun. Jadi, ras ini berdasarkan atas faktor genealogis atau faktor keturunan. Nah, menurut Raplington itu terdapat 3 golongan ras besar di dunia. Yang pertama ada Mongoloid. Jadi ciri-ciri dari ras Mongoloid ini adalah warna kulit itu kuning hingga sawo matang, rambut lurus, bulu badan yang sedikit, dan mata sipit, terutama Asia Mongoloid. Nah, ras Mongoloid ini dibagi menjadi 2 subras, yaitu Mongoloid Indian dan Mongoloid Asia. Mongoloid India terdiri dari orang-orang India di Amerika. Seperti ini, suku Indian di Amerika. Sedangkan ras Mongoloid Asia terdiri dari subras Tionghoa yang ada di negara Jepang, Taiwan, dan Vietnam. Dan subras Melayu seperti yang ada di Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Nah, dari ketiga foto ini dapat kita lihat bahwa subras Mongoloid ini hampir sama ya. Yang kedua adalah ras Kaukasoid dengan ciri fisik hidung mancung, kulit putih, rambut pirang, dan kelopak mata lurus. Kaukasoid ini mencakup ada Nordik, yaitu di sekitaran Eropa Utara, di daerah Laut Baltik. Kemudian juga ada Alpin di sekitaran Eropa Tengah dan Timur. Kemudian yang ketiga ada Mediterranean, yaitu sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab, dan Iran. Ini Armenoid. Kemudian juga ada India, yaitu ada di Pakistan, India, Bangladesh, dan Sri Lanka. Selanjutnya yang ketiga ada Negroid, memiliki ciri rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal, dan kelopak mata lurus. Seperti ini ras Negroid. Jadi ras Negroid ini mencakup satu American Negroid, yaitu yang berada di benua Afrika. Kedua, Negrito, yaitu berada di Afrika Tengah, semenanjung Malaya, maupun di Filipina. Yang ketiga, ada Negroid Melanesia, yaitu sekitaran Irian dan Melanesia. Yang keempat, ada juga subras di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali kebudayaan, kemudian juga sebagai negara kepulauan, maka akan didiami oleh berbagai macam subras, antara lain Negrito, Vedroid, dan Melayu. Ini seperti subras Negrito ada di suku bangsa Semang. Kemudian subras Vedroid itu ada di suku Kupu. Kemudian subras Melayu ada di suku Batak, yaitu ini termasuk dalam Melayu tua. Nah, selanjutnya mengenai diferensiasi suku bangsa atau etnis. Di sini maksud dari suku bangsa atau etnis adalah golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Pengertian suku bangsa adalah hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas, biasanya didasarkan pada garis keturunan yang sama. Nah, suku bangsa atau etnis ini ditandai atas kesadaran individu dalam kelompok suku bangsa berdasarkan kesamaan karakteristik, perilaku, asal-usul,
Kemudian kebiasaan-kebiasaan dalam suku bangsa tersebut. Di dalam layar kita bisa melihat bahwa ada beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat bahwa suku bangsa Bali dengan suku bangsa di Papua akan memiliki perbedaan dan ciri khasnya masing-masing. Namun, setiap suku bangsa atau etnis ini memiliki kesamaan, yaitu kesamaan derajat yang dilindungi oleh konstitusi hukum negara kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai diferensiasi klan. Klan di sini adalah kesatuan atau kelompok kekerabatan yang didasarkan atas hubungan keturunan atau hubungan darah logis yang terdapat dalam masyarakat. Jadi, klan ini adalah kekerabatan yang didasarkan pada hubungan keturunan atau hubungan darah ya. Nah, diferensiasi klan ini terdapat 3 penggolongan, yaitu pertama patrilineal, 2 matrilineal, dan yang ketiga bilateral. Matrilineal ini adalah garis keturunan yang berdasarkan dari ayah, yang ini bisa diambil contoh dari masyarakat suku Batak. Nah, garis keturunan ini disebut dengan marga. Ya, kita tahu bahwa terdapat berbagai macam nama marga, antara lain Siregar, Nasution, Sitompul, ada apa lagi? Harahap, Tarigan. Nah, kemudian dari matrilineal ini yang diambil garis keturunan berdasarkan ibu. Bisa diambil contoh dari masyarakat Minangkabau. Nah, ini nama klannya itu ada Caniago, Pialang, Kato, Dalimo. Kemudian juga matrilineal ini juga terdapat di masyarakat Flores. Nah, bilateral ini adalah garis keturunan yang diambil dari ayah dan ibu. Ini bisa kita ambil contoh di suku bangsa Jawa. Nah, dari bagian di sini kita bisa ambil contoh, misalnya sistem kekerabatan patrilineal yang dijalankan oleh suku bangsa dari Batak. Kan tadi namanya adalah marga. Nah, misalnya saja ini ya, kan bentuk segitiga ini adalah laki-laki, kemudian lingkaran ini adalah perempuan. Ayah dan ibu menikah. Ayah memiliki nama marga Siregar, kemudian ibunya misal kita ambil marga Nasution. Nah, mereka menikah, mempunyai anak perempuan dan laki-laki. Nah, yang laki-laki ini menikah dengan perempuan berbeda klan. Jadi, laki-laki di sini mendapatkan nama marga dari ayah, yaitu Siregar. Kemudian menikah dengan perempuan yang berbeda klan, misalnya saja ibunya kan sudah Nasution, mungkin ini menikah dengan marga Sitompul. Jadi anaknya ini dengan marga Siregar menikah dengan marga Sitompul, maka ini Iko itu adalah semacam kita, ini akan mendapatkan marga ini Siregar karena suku Batak menganut sistem patrilineal, yaitu garis keturunan berdasarkan ayah. Kemudian juga berlaku terhadap kekerabatan matrilineal dan bilateral. Selanjutnya adalah diferensiasi agama. Nah, agama di sini merupakan masalah penting atau krusial bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan agama itu menyangkut keyakinan
seseorang yang dianggap benar. Keyakinan terhadap agama mengikat pemeluknya secara moral. Keyakinan itu membentuk golongan masyarakat yang bermoral disebut dengan umat. Kita tahu bahwa di Indonesia ini terdapat beberapa macam agama dan kepercayaan yang telah diakui. Halnya dengan ini adalah gambaran beberapa agama di Indonesia. Dan sekarang kita sudah ada beberapa kepercayaan yang telah diakui di Indonesia, misalnya saja dinamisme dan animisme. Jadi agama dan kepercayaan ini sederajat, tidak ada yang lebih unggul maupun yang lebih rendah, semuanya adalah sederajat. Yang selanjutnya adalah diferensiasi kelamin. Jenis kelamin merupakan kategori dalam masyarakat yang berdasarkan pada perbedaan seks atau jenis kelamin, ataupun perbedaan biologis. Perbedaan biologis ini dapat dilihat dari struktur organ reproduksi, bentuk tubuh, suara, dan lainnya. Pada dasarnya, kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama. Karena perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan, status, peran sosial yang sama. Kita itu tidak boleh mengatakan bahwa perempuan yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan berat seperti laki-laki itu adalah derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Karena perempuan dan laki-laki itu memiliki derajat yang sama. Selanjutnya adalah diferensiasi profesi. Profesi itu sendiri adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Dalam masyarakat sosial, profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan suatu keterampilan khusus. Jadi, profesi ini harus dipelajari. Jadi, setiap profesi itu memiliki keahlian atau membutuhkan skill yang harus ditekuni oleh setiap individu. Seperti halnya di contoh, ada dokter, ada pekerja kantor, ada proyek, ada perawat, dan lainnya. Di sini setiap profesi memiliki keahliannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh membandingkan profesi satu dengan profesi lainnya, mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi. Karena itu profesi harus memiliki keahlian dan setiap individu itu tidak bisa menguasai semua keahlian profesi. Jadi keahlian profesi ini tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya, perbedaan atau diferensiasi sosial ini lumrah terjadi di dalam masyarakat. Karena individu-individu atau kelompok-kelompok sosial memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Jadi, diferensiasi ini berfungsi sebagai pembeda, bukan sebagai penggolongan seperti stratifikasi sosial. Ada beberapa dampak atau pengaruh diferensiasi sosial yang ada di masyarakat. Pertama, akan timbul sikap primordialisme atau anggapan individu bahwa kelompoknya lebih unggul daripada kelompok yang lain. Yang kedua, akan timbul etnosentrisme, yaitu anggapan bahwa yang kedua adalah etnosentrisme, yaitu anggapan individu bahwa suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain.
Yang ketiga, ini ada prasangka. Prasangka di sini lebih condong ke dalam prasangka buruk terhadap kelompok atau individu yang berbeda. Yang keempat, ada sikap diskriminasi terhadap individu atau kelompok minoritas. Nah, itu tadi materi pada pertemuan kali ini, yaitu diferensiasi sosial. Bagi siswa-siswi yang belum mengerti atau belum paham, bisa memberikan pertanyaan di forum diskusi ataupun mengulangi video ini dari awal. Saya kira selesai materi pada pertemuan ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dari saya, sekian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.